I got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nuni Rahman dengan NIM B2206024 Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertemakan tentang apa sih kontraksi dan persalinan. Jadi kontraksi merupakan pengencangan otot rahim yang menyebabkan rasa sakit mirip dengan nyeri haid yang sangat kuat. Bisa menjadi tanda wanita sedang dalam proses persalinan dan bersiap-siap untuk memiliki bayi. Selama kontraksi, perut akan menjadi keras. Sementara itu, kontraksi persalinan biasanya menyebabkan ketidaknyamanan atau nyeri tumpul di punggung dan perut bagian bawah. Kontraksi bergerak dalam gerakan seperti gelombang dari atas rahim ke bawah. Kontraksi dimulai ketika kelenjar pituitari melepaskan hormon oksitosin yang merangsang otot-otot di rahim untuk mulai mengencang dan rileks. Kontraksi membuat bagian atas rahim mengencang untuk mendorong bayi ke bawah. Mereka juga melembutkan dan meregangkan bagian bawah rahim dan leher rahim yang disebut pembukaan rahim sebagai jalan keluar janin. Adapun jenis-jenis dari kontraksi. Nah, diantaranya yang pertama yaitu kontraksi palsu. Nah, kontraksi palsu ini biasa disebut dengan Braxton Hicks. Kontraksi ini dapat digambarkan sebagai kondisi mengeras di perut yang datang dan pergi. Kontraksi ini tidak semakin dekat, tidak meningkat dengan berjalan, tidak bertambah lama, dan tidak terasa lebih kuat dari waktu ke waktu seperti saat bunda benar-benar ingin melahirkan. Contohnya seperti perbedaan dari gerakannya, yaitu kalau kontraksi palsu, kontraksi dapat berhenti saat bunda berjalan atau beristirahat, atau bahkan berhenti jika bunda mengubah posisi. Sedangkan kontraksi yang asli, kontraksi terus berlanjut meskipun ada gerakan atau perubahan posisi. Nah, jenis yang kedua itu ada kontraksi persalinan dini. Nah, kontraksi ini mungkin sedikit tidak nyaman dan terasa seperti kram menstruasi ringan hingga sedang. Biasanya mereka terputus-putus dan bervariasi 7-10 atau bahkan 20 menit atau lebih. Pada kontraksi jenis ini, saat bunda merasa sedang dalam proses persalinan, yang sebenarnya mulailah mengatur waktu kontraksi. Untuk melakukan ini, disarankan agar bunda menuliskan waktu setiap kontraksi dimulai dan berhenti atau minta seseorang melakukannya untuk bunda. Lalu yang ketiga, jenis kontraksi yaitu kontraksi persalinan aktif. Hal-hal akan meningkat dalam persalinan aktif dengan kontraksi semakin dekat, dari jarak sekitar 4-5 menit dan berlangsung sekitar 30 detik hingga 1 menit. Ini biasanya ketika tenaga medis menyarankan bahwa inilah saat yang tepat untuk pergi ke tempat kelahiran yang sudah bunda tentukan. Kebanyakan orang mengalami jenis kontraksi ini sebagai rasa sakit baik di bagian depan dan belakang rahim. Yang keempat ini ada jenisnya yang dinamakan dengan kontraksi transisi. Kontraksi transisi adalah waktu ketika serviks berubah ukuran hingga 8-10 cm. Ini seringkali merupakan bagian tersulit dari persalinan saat bunda seolah tidak sanggup melakukannya. Kontraksi transisi berlangsung lama dan kuat bisa hingga 2 menit dengan jeda singkat. Diantaranya seringkali mereka disertai dengan jumlah besar tekanan di vagina dan rektum. Selama transisi, bunda mungkin mengalami gemetar, muntah, kedinginan, hingga mungkin berteriak atau mengeluarkan suara. Nah, ada yang jenis kelima yaitu kontraksi mendorong. Pada tahap kontraksi ini, bunda dalam perasaan yang sangat mirip dengan harus buang air besar. Tidak jarang kontraksi melambat sedikit selama waktu ini kemungkinan istirahat. Yang keenam, ada kontraksi pasca melahirkan. Kontraksi ini tidak hanya diperlukan untuk mengeluarkan plasenta segera setelah bayi, tetapi rahim akan terus berkontraksi setelah lahir karena kembali ke ukuran sebelum hamil yang disebut involusi. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kontraksi dalam persalinan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jungle.